Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Bunda Wiwi yang berkati Tuhan, terima kasih. Dan juga Om Pastor Hendrik Manalip yang berkati Tuhan, terima kasih buat doa-doanya. Puji nama Tuhan. Mari kita beberapa menit ke depan. Nanti setelah firman, kami mohon izin ya Bunda Wiwi ya. Tapi di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada Om Pastor Hendrik, ada Om Pastor Denny ya. Nanti mungkin bisa menutup di dalam doa, nanti doa berkat. Karena mau persiapan, mau berangkat ke Sangklis ya, Sangklisnya untuk ada rakerda. Jadi saya ini dulu ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini membackup Om Evangelis Rio Sudaryono. Mari kita buka di dalam Markus 14. Markus 14 ayat 32. Markus 14 ayat 32 ya. Kita tetap bertema kita true love. Cinta sejati, kasih sejati. Saya akan bacakan Getsemani. Saudara bisa melihat di dalam Injil paralelnya Matius 26 ayat 36 sampai 46 dan Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ini cerita yang sama, itu Injil paralelnya, jadi kita baca ya. 32. Lalu sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat 35. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. 36 katanya, ya Bapa, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan, kita belajar tentang true love, kasih sejati atau cinta sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 22 ayat 37 Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, yang kita baca tadi adalah kisah Tuhan Yesus, di mana di awal Tuhan Yesus akan mengalami yang namanya penyalipan. Dan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Seringkali kita bisa berkata, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita sangat bisa sekali, gampang sekali itu ngomongnya. Kasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu gampang ngomong, dalam keadaan diri baik. Sangat gampang. Kasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu sangat gampang kalau mengucapkan. Tetapi untuk menerapkan, saya mau berkata, ada banyak yang saya lihat dan ini real. Mengucapkan itu gampang sekali, saudara, sangat gampang. Kalau dalam keadaan diri kita baik. Misalnya, seseorang itu baik dengan kita, kita bisa bilang sama dia, aku mengasihimu loh. Mungkin kita bisa memberi. Tapi bagaimana ketika satu ketika orang itu karena kelemahan dia menyakiti kita? Masihkah kita mau bilang, aku mengasihimu? Gampang memang ngomong seperti itu. Tetapi penerapannya. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, Allah Roh Kudus akan menguatkan kita. Saudara dan saya bisa mengampuni orang.
Itu tidak bisa dari kita, dari diri kita sendiri. Hanya oleh dorongan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus memampukan kita bisa mengampuni kesalahan orang. Saudara, mari kita mau belajar hari ini dari Tuhan Yesus. Dikatakan kasih itu sabar. Diawali dengan kasih itu sabar. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Lalu di ayat ke-7 saya senang sekali dia berkata, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di 13:4 ayat emas kita, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Kata murah hati itu saya senang sekali, sudah. Di dalam bahasa Yunani-nya itu bagus sekali, dia lebih dari satu. Murah hati di situ, di dalam bahasa itu dikatakan bukan hanya suka beri, suka memberi kepada orang lain, tetapi kata murah hati di situ adalah murah pengampunan. Artinya dia suka mengampuni. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah engkau murah hati seperti Bapakmu di surga murah hati, murah pengampunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca tadi bagaimana Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Dia membawa Petrus, Yakobus serta Yohanes, dan dikatakan di situ ia sangat takut dan gentar. Bergaris bawahi, ia sangat takut dan gentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar saya pernah mendengar satu hamba Tuhan membawa ini, tapi saya lupa di mana itu. Dia berkata begini, Tuhan Yesus pun sangat ketakutan, dia gentar. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ada kematian. Sebetulnya saudaraku, khotbah seperti itu, renungan seperti itu, saya mau berkata bahwa itu tidak salah, agak keliru. Tidak salah, agak keliru. Dikatakan dia sangat takut dan gentar. Seakan-akan dia takut dan gentar menghadapi satu kematian. Kenapa saya berkata itu keliru? Makanya kita harus melihat baik-baik konteks jauh dan konteks dekat dalam setiap pembacaan firman Tuhan. Supaya kita tidak keliru-keliru di dalam menafsir. Takut dan gentar di situ dikatakan Tuhan Yesus sangat takut dan gentar sehingga dia sungguh-sungguh berdoa. Kita mau meniru dari Tuhan Yesus. Saya pernah berkata, satu teladan yang sempurna yang kita bisa belajar manusia yang pernah hidup dalam dunia itu hanyalah Yesus, satu-satunya manusia yang sangat sempurna. Takut dan gentar maksudnya di situ bukan takut pada kematian. Tidak ada satupun kuasa maut yang dapat mengambil nyawa Tuhan Yesus. Lihat kembali ke konteks jauh. Tidak ada satupun kematian. Tuhan Yesus mati bukan karena dia dicambuk, bukan dia dimahkotai duri, bukan karena dia ditikam lambungnya. Bukan. Tetapi Alkitab menuliskan Tuhan Yesus mati karena Yesus sendiri dengan rela hati menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi kalau dikatakan diartikan di situ Tuhan Yesus takut dan gentar menghadapi kematian, itu sangat keliru. Kita perhatikan konteks jauh bahwa Tuhan Yesus sendiri, Alkitab menuliskan, tidak salah Alkitab saya menuliskan bahwa dia di atas kayu salib menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Tuhan Yesus takut dan gentar di situ. Dia takut dan gentar artinya apa? Karena satu tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa menanggung dosa-dosa umat manusia. Dosa itulah yang memisahkan dia sementara waktu dengan Bapanya. Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan
hubungan dengan bapaknya terputus akibat dosa. Inilah saudara dan saya harus ikuti dan teladani. Saya berkata begini, saudara. Saudara membaca Alkitab dalam satu hari 2 jam. 2 jam atau 2 pasal dalam satu hari. Saudara melakukan firman Tuhan setia. Saudara setia berdoa dalam satu hari mungkin 10 jam. Saya mau berkata bahwa Tuhan tidak tambah sayang sama saudara. Saudara membaca firman rajin, saudara berdoa rajin. Tuhan tidak tambah sayang sama saudara. Karena dari dulu Tuhan sudah sangat sayang sama saudara dan saya. Ketika saudara dan saya rajin berdoa, rajin baca firman, setia ibadah, itu tandanya saya dan saudara sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi kalau saya balik, saudara dan saya malas ibadah, malas berdoa, malas baca firman, malas melakukan firman Tuhan, tidak setia melakukan firman Tuhan, itu berarti saudara dan saya tidak sayang sama Tuhan. Paham ya saudara? Ketakutan yang dialami Yesus, dia takut terpisah dengan Bapaknya karena dosa. Untuk sesaat lamanya terpisah dengan Bapaknya karena tanggung jawab, yaitu memikul dosa umat manusia. Dosa itulah yang memisahkan dirinya dengan Bapaknya. Karena dia begitu sangat mengasihi Bapaknya. Tetapi karena satu tanggung jawab, yaitu satu tugas dari Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia rela. Dia harus mengalami keterpisahan antara dirinya dan Bapa. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 13, di situ dikatakan kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak mencari keuntungan. Kasih itu tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan Yesus dari anak Allah, dia rela turun ke dalam dunia menjadi anak manusia hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kasih sejati. Itulah kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara dan saya pada siang hari ini kita mau meniru Tuhan Yesus. Biarlah saudara dan saya itu takut dan gentar kalau kita terpisah dari Bapa. Yang membuat kita terpisah dari Bapa itu adalah dosa-dosa kita. Takutlah untuk berbuat dosa. Takutlah untuk berbuat dosa. Karena dosa membuat saudara dan saya terpisah dari Bapa. Itu artinya takut dan gentar. Tuhan Yesus di situ dikatakan dia takut dan gentar, bukan karena dia takut menghadapi kematian. Oh tidak ada satupun kuasa. Kematian adalah kuasa maut, bisa merenggut nyawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati karena dirinya sendiri dengan rela menyerahkan kepada Bapa. Ketakutan yang dialami, kegentaran yang dialami, sampai dia berkata, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Dia begitu takut. Dia akan terpisah dari Bapa. Karena apa? Karena dosa manusia yang ditanggungkan padanya. Dosa itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Bapa. Melainkan apa yang kau kehendaki. Di situ walaupun dia begitu, dia sangat mengasihi Bapaknya. Dengan kita berkata kita mengasihi Bapa, lakukan perintah Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan. Itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang, bukti cinta kita kepada Tuhan, kita tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan itu dengan uang kita. Yang kita bisa balas dengan apa? Walaupun itu pun kita lakukan belum sempurna. Setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman, setia melakukan firman Tuhan. Saudara dan saya dalam pelayanan, setia di dalam pelayanan. Kasih itu butuh pengabdian, saudara. Bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Dan kasih itu butuh kedewasaan.
Kita harus dewasa, jangan seperti anak kecil. Ada masalah sedikit di dalam gereja, ada masalah sedikit dalam pelayanan, wes ndak gereja-gerejaan, wes ndak pelayanan-pelayanan. Itu anak kecil. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Itu kan lagu anak sekolah minggu, itu hanya anak kecil. Sudahlah, sudah, jangan marah ya, jangan marah, sudah cup, jangan marah, ayo mulai lagi pelayanan, ayo. Loh kan firman Tuhan bilang kita harus saling menyemangati, saling mensupport, kan begitu firman Tuhan, itu benar. Tetapi janganlah menjadi anak kecil. Ayolah, janganlah marah-marah terus, enggak apa-apa. Ayo, sama-sama lagi melayani Tuhan. Ayolah, cup. Aduh, Kristen model begini, Kristen lemah. Cinta kita pada Tuhan, itu butuh pengabdian. Cinta kita pada Tuhan, butuh kedewasaan. Jangan seperti anak kecil. Ya, kita semua di sini sudah dewasa, saya percaya. Jangan lagi didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus sudah mau datang, nyanyiannya terus masih ditarik-tarik, didorong-dorong. Tuhan Yesus sudah di depan pintu masih ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak? Aduh, kasihan sekali. Kristen model begini sangat lemah. Tuhan Yesus sudah datang, dari dulu lagunya hanya ditarik-tarik dan didorong-dorong, tidak ada kemajuan. Katanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Kasih kita kepada Tuhan butuh pengabdian, saudara ya. Kasih kita kepada Tuhan butuh kedewasaan. Saudara dan saya mau terangkat ke surga, menikmati perjamuan anak domba. Saudara dan saya dikatakan adalah wanita mempelai pria. Saya mau bertanya, orang yang menikah anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil seperti usia Mercy menikah tidak mungkin, tentu yang sudah dewasa. Jadi kalau kita masih ke Kristen kanak-kanakan, goodbye. Kalau konco-koncone teman-temannya reuni di surga bersama dengan Tuhan, ketinggalan. Karena masih kecil terus, mana ada anak kecil menikah? Yang menikah itu dewasa. Jadi cinta itu pada Tuhan butuh kedewasaan. Cinta kepada Tuhan butuh pengabdian. Kita lihat dari Tuhan Yesus hari ini yang kita baca tadi. Setialah beribadah, setia beribadah, setia berdoa, ya. Setia melayani dengan apa yang kita bisa. Kita melayani Tuhan berbeda-beda. Tidak semua harus jadi gembala sidang, tidak semua harus jadi penatua, tidak semua harus jadi diaken. Dengan apa yang kita bisa, setialah melayani Tuhan. Setia berdoa. Ini tadi Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Founder kami di GPPS, Om Ishak Cleo berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi, kalau tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Dengan kita berdoa bukan simsalabim, masalah selesai. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan janji, Tuhan berikan kita kekuatan untuk melewati setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Kalau tidak berdoa, dari mana kita dapat kekuatan? Katanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Segenap jiwa itu segenap perasaan, di dalam jiwa ada perasaan, dengan segenap akal budi. Tapi kita malas berdoa. Tidak setia berdoa. Ada masalah, baru datang berdoa. Itu seperti orang mau ujian. Hari ini ujian, dia belajar. Lulus enggak? Enggak mungkin. Atau bisa saja lulus, tapi tidak memiliki hasil yang maksimal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah saudara dan saya mau belajar. Hari ini kita mau belajar dari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saya tadi berkata, kita ini loh, saudara,
mau berdoa dalam satu hari 10 jam, kita mau baca firman 10 pasal dalam satu hari, itu tidak menambah kasih sayang Tuhan pada kita, karena memang Dia sangat sudah mengasihi kita. Dia sudah sangat mengasihi saudara dan saya. Bagaimana Ia menutupi, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kejadian 3 ayat 21 di sana, di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus Allah Bapa di surga membuat pakaian dari binatang, dari kulit binatang, lalu dipakaikan loh. Oh, Adam dan Hawa sudah dewasa, dikasih pakai lagi, ditutupi. Dan Tuhan sangat percaya sama saudara dan saya. Dia tidak melihat saudara dan saya siapa diri saya dan saudara, tapi selalu Dia percaya kepada kita. Saya mau berkata pada siang hari ini, Tuhan itu justru jauh lebih percaya kita daripada malaikat. Tuhan itu justru jauh percaya, sungguh percaya kita daripada malaikat. Dia sangat percaya. Tidak selamanya anaknya ini akan terus berbuat jahat. Pasti akan ada pertobatan. Malaikat ada pengampunan buat malaikat. Satu kali dia berbuat dosa dibuang sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Coba renungkan. Berapa ratus kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika kita datang lagi sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan pulihkan. Malaikat mana? Ada pengampunan buat malaikat? Tak ada. Saya berkata, Tuhan sangat percaya sama kita. Kasih tidak berkesudahan. Kasih Bapa tidak berkesudahan. Ia menutupi segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu. Dia percaya sama saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, jadilah anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengharapkan segala sesuatu dari kita. Dia mengharapkan segala sesuatu dari kita. Dia percaya bahwa anakku ini hari ini salah, tetapi karena dia anakku, aku percaya. Kenapa Bapak begitu sangat percaya? Karena Dia sudah menaruh rohnya pada kita, Roh Kudus. Setiap kita yang sudah dipilih Allah, Dia menaruh Roh Kudusnya buat kita. Makanya firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Saudara tahu, dia bisa bangkit dalam 7 kali dia berbuat jahat, 7 kali dia berbuat dosa, dia bangkit pula. Dia bangkit karena dirinya sendiri? Bukan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri orang itu sehingga dia bisa bangkit. Itu sebabnya Tuhan sangat percaya segala sesuatu. Dia percaya sama kita. Lalu dikatakan dalam 13 ayat 7, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan itu sabar menanggung segala sesuatu. Lihat di Taman Getsemani yang tadi kita sudah baca. Dia sabar menunggu pertobatan saudara dan saya. Tidak ada anak itu dia buang. Waktu kita berbuat salah, namanya anak, dia tidak akan pernah buang. Maka saya bilang tadi, dia sungguh percaya, dia lebih sangat percaya kita daripada malaikat. Malaikat 1 kali dia buat dosa, dibuang sama Tuhan. Kita berapa puluh kali, berapa juta kali, berapa miliar kali saudara dan saya berbuat dosa. Tapi Bapak itu sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Masih ingat kisah anak bungsu yang pergi? Setiap hari dia tunggu anaknya di depan pintu gerbang. Bukan di depan pintu rumah loh. Pintu rumah itu masih jauh dari gerbang, pintu gerbang. Bapak itu menunggu setiap hari di depan pintu gerbang untuk anaknya pulang. Anak yang pulang ini apa? Dari kumpulannya babi-babi. Babi itu binatang haram bagi orang Yahudi. Sudah bau babi anaknya, makan ampas babi. Dia sudah bersentuhan dengan babi, sesuatu yang haram, yang najis sudah masuk dalam tubuhnya. Tapi tidak peduli Bapak. Walau dia sudah bau babi, mau makan babi, dia tidak peduli. Itu anaknya. Dia berlari, dia mendapatkan, masih jauh anak itu belum sampai di pintu gerbang. Masih jauh. Kalau saudara baca kisahnya itu di Lukas. Masih jauh dia berlari, Bapak itu berlari mendapatkan anak itu. Dia tidak peduli. Mau bau babi, mau bau kotoran babi, dia tidak peduli. Padahal babi adalah
binatang haram bagi orang Yahudi. Saudara apa yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus ini. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Kita pun harus sabar ya, belajar sabar dari Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tadi saya sudah berkata, murah pengampunan. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, artinya tidak sombong. Saudara dan saya semakin hari menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Anak Tuhan yang rendah hati, murah hati, menjadi anak Tuhan yang murah pengampunan, saudara. Murah pengampunan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya itu konseling hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini gembala sidang. Situ saya berkata sama dia, tak bilang nih, stabilo ya, stabilo kata-kata saya. Dilarang keras dan tidak boleh gembala sidang kebahitan. Saya katakan, tak bilang, saya juga dulu pernah berkata begitu kepada beberapa hamba Tuhan. Gembala sidang dilarang kepahitan, saya berkata. Konseling itu ya, kadang ya itu ya, kalau jemaat ada masalah dia konseling sama gembala ya. Gembala ada masalah dia konseling sama siapa? Ya puji Tuhan, dia masih punya konco ya, datang kepada kami. Oh, tak bilang, stabilo baik-baik ya. Gembala sidang tidak boleh kepahitan. Tuhan sudah percayakan domba-domba, kalau gembala sidangnya kepahitan, terus jemaatnya bagaimana, domba-dombanya kemana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar hari ini. Belajar dari Simon Petrus ya. Ada satu pengabdian ya. Cinta itu, Tuhan itu membutuhkan pengabdian ya. Cinta itu pada Tuhan, kita itu membutuhkan pengabdian. Memang enak kalau ngomong Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hati. Kalau dalam keadaan diri kita baik ya. Coba dalam keadaan diri tidak baik, masih kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Masih ingat kisah murid-murid yang ada di dalam perahu, ada Tuhan Yesus di dalam, tapi dia masih ketakutan. Ada ombak, ada taufan, ada badai, dia ketakutan. Dia bangunkan Tuhan Yesus, Guru, apakah engkau tidak melihat kami akan binasa? Tuhan langsung bangun dan menghardik angin itu. Diam dan tenanglah. Mengapa kamu takut? Kamu tidak percaya. Ternyata ketakutan itu berasal dari mana? Saya mau berkata, ketakutan itu kita kurang kasih. Gak perlu takut. Kasih Tuhan. Di dalam kasih, 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Takutlah kalau kita berbuat dosa. Jangan takut kalau ada masalah datang, mulai takut, mulai depresi. Maka tadi saya berkata, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan keadaan diri kita baik-baik, gampang kok kita ngomong. Tapi ketika kita ada masalah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yohanes menuliskan seperti itu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan kita. Takutlah kalau kita ini berbuat dosa, karena kita akan terpisah dari Allah kalau kita berbuat dosa. Itu yang kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu takut dan gentar, bukan karena dia takut kematian, mau mati, enggak. Tetapi dia takut ketika dosa itu ditanggungan, dosa umat manusia seluruh dunia ini ditanggungan pada dirinya, hubungannya dengan Bapa terpisah untuk beberapa saat lamanya. Sehingga dia berkata di atas kayu salib, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk sesaat lamanya Tuhan Bapa di surga meninggalkan dia. Kenapa? Menanggung dosa umat manusia, menanggung saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya. Walau untuk sesaat lamanya dia harus terpisah dari Bapaknya. Itulah kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara dan saya hari ini mau belajar dari kisah ini ya. Dari Tuhan Yesus. Satu pribadi yang harus kita contoh, kita teladani dalam kehidupan kita. Satu-satunya adalah Yesus Kristus.
dia adalah orang yang sangat sempurna, pribadi yang sempurna. Saya pernah berkata dia satu pribadi yang sempurna di depan hukum Taurat. Dia orang yang sangat sempurna, pribadi yang sempurna. Dari situlah saudara dan saya mau belajar. Saudara dan saya, mari sama-sama hari ini kita mau berkata sama Tuhan, penuhi hatiku Tuhan dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Supaya di dalam kehidupan ini, saya tidak takut, saya tidak khawatir, karena ada Tuhan beserta dengan kita. Kasih Tuhan yang sempurna. Karena kasih itu, karena Yesus itu adalah kasih. Yesus itu sendiri adalah kasih. Jadi bukan Yesus itu yang memberi kasih, bukan. Tapi dia sendiri kasih. Saya kasih contoh, saya punya bolpen. Ini bolpen saya. Ini bolpen saya kasihkan kepada siapa, Om Hendrik hari ini. Om, ini bolpen untuk Om Hendrik. Itu bolpen, tapi bukan Berta. Beda ya. Itu bolpen, pena. Om, ini ada pena. Pena ini baru buat Om Pastor Hendrik ya. Saya kasihkan umpamanya, saya kasih contoh, saya berkata mungkin, Pak, ini pena ini Berta baru beli. Baru. Ini buat Papa Hendrik ya, penanya. Ini contoh ya. Tetapi itu pena, bukan Berta. Jadi Berta dan pena beda. Berta dan bolpen tadi itu beda. Tetapi Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Allah itu kasih tadi yang kita sudah baca. Jadi dia adalah kasih itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah saya dan saudara hidup di dalam kasih itu sendiri, hidup di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Ya, beda tadi ya. Jadi Yesus adalah kasih, bukan dia pemberi kasih, bukan dia sendirilah kasih itu. Yesus adalah jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan dia pembuat jalan, tapi dia sendiri adalah jalan. Ya saudara ya, yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari kita belajar hari ini ya, dari kisah Tuhan Yesus. Semakin hari pribadi kita semakin hari diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Amin, puji nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan melangkah pasti, dan bersama dengan Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya ini Tuhan, atas kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terus kerjakan di dalam kehidupan kami apa yang menjadi mau-Mu. Biarlah kasih Tuhan itu semakin hari berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Saya teringat dulu dengan ini ya, penanya Bunda Erina. Mari kita berdoa dulu sebelum saya mau turun, karena kami akan rakerda ya, perjalanan mau ke Sang Place ya, di rakerda ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bawa keponakan Erina dari keponakannya Bunda Wiwi. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan, dan kami percaya juga Tuhan yang mengadakan mujizat Tuhan. Hasilnya Tuhan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Jika Tuhan tolong, Tuhan berikan yang terbaik hasilnya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Anak Erina ini ke dalam tangan Tuhan. Dia anak-Mu Tuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan semuanya Tuhan buat anak ini. Tuhan memberkati seluruh kesehatannya ya Tuhan, orang tuanya, saudara-saudaranya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum saya turun, saya serahkan Bunda Wiwi, mungkin nanti pengumuman nanti sore Om Theo ya, Bunda Wiwi yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak PJC, Bapak Theo Tomanduk, dan moderatornya nanti Bunda Femi. Demikian Bunda, saya izin turun karena ini sekarang mau persiapkan rakerda. Ini sudah jam 1. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.